Hai teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya, Elizabeth Citra Yulitasari, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan tahun 2021. Kali ini saya akan mereview penugasan pertama Agenda 2, yaitu materi nasionalisme. Oke teman-teman, langsung aja kita simak videonya ya. Sebelum kita berbicara tentang pengaplikasian nasionalisme dalam kehidupan ASN, kita harus tahu dulu apa itu nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu paham yang berisi kesadaran bahwa tiap-tiap warga negara merupakan bagian dari suatu bangsa Indonesia yang berkewajiban mencintai dan membela negaranya. Sehingga kewajiban seorang warga negara tersebutlah yang menjadi dasar bagi terbentuknya semangat kebangsaan Indonesia. Salah satu cara menumbuhkan semangat nasionalisme yaitu dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila diatur dalam 45 butir-butir Pancasila. Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkait dengan soal hubungan antar negara dengan agama serta hubungan antar umat beragama. Nilai-nilai itu antara lain ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, toleransi, kebebasan beribadah, penghormatan kepada agama, kerukunan, dan kerjasama antar umat beragama. Sebagai contoh, kita tidak boleh memaksakan agama kita dan kepercayaan kita terhadap orang lain. Dan juga kita harus saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi, kita tidak boleh membatasi umat beragama lain untuk menjalankan ibadahnya. Implementasi nilai Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab terkait dengan soal hubungan antar negara dan warga negara. Nilai-nilai tersebut antara lain persamaan derajat, penghargaan hak asasi manusia, non-diskriminatif, solidaritas sesama manusia antar bangsa, keadilan, keberadaban, dan perdamaian. Sedangkan contoh pengamalan sila kedua dalam lingkungan masyarakat antara lain mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia, tidak membeda-bedakan suku, ras, bangsa dan agama, dan juga mengembangkan sikap peduli dan tolong-menolong terhadap setiap orang. Implementasi nilai Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia adalah 1. Cinta bangsa, cinta tanah air, persatuan bangsa, penghargaan terhadap kemajemukan, kesetaraan, multikulturalisme. Contoh-contoh implementasinya mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Bisa dilakukan dengan mencintai produk-produk dalam negeri. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa juga bisa dilakukan dengan mengharumkan nama bangsa melalui prestasi di bidang akademik ataupun non-akademik. Dan juga mengutamakan kerukunan bangsa Indonesia dibandingkan dengan kepentingan kelompok, pribadi, dan golongan. Implementasi nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah 1. Pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Yang kedua, kekeluargaan harus diutamakan. Yang ketiga, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Yang keempat, kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Yang kelima, keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Yang kelima, tidak memaksakan kehendak orang lain. Contoh penerapan sila-sila keempat dalam kehidupan sehari-hari adalah ikut serta dalam pemilihan umum, melaksanakan hasil keputusan berdasarkan musyawarah dengan niatan dan perbuatan baik dan dengan rasa tanggung jawab. Dan juga kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Implementasi nilai Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bersikap adil terhadap sesama,
menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama, menghargai orang lain, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari yaitu berbuat adil kepada siapapun tanpa pilih kasih. Ini juga bisa diterapkan dalam lingkungan kerja kita, bahwa dalam melayani masyarakat kita tidak boleh pilih kasih. Tidak boleh membeda-bedakan orang yang kaya atau yang miskin. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua masyarakat. Dan juga bisa dilakukan dengan menghargai hasil karya orang lain. Menghormati hak asasi orang lain beserta kewajibannya. Seorang PNS dituntut memiliki perilaku mencintai tanah air Indonesia atau nasionalisme dan mengedepankan kepentingan nasional. Nasionalisme merupakan salah satu perwujudan dari fungsi PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugas, seorang PNS senantiasa harus mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan kelompok, individu, dan golongan harus disingkirkan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Dalam melaksanakan tugasnya, PNS harus berpegang pada prinsip adil dan netral. Adil dalam artian tidak boleh berperilaku diskriminatif serta harus objektif, jujur, dan transparan. Sementara bersikap netral adalah tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Dengan bersifat netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, PNS akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram di lingkungan kerja dan masyarakat sekitar. Sekian materi nasionalisme dari saya. Semoga dengan adanya materi ini, kita bisa diingatkan kembali tentang semangat nasionalisme, tentang semangat cinta tanah air, dan semangat bela negara, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat berpartisipasi dalam kemajuan negara. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.